Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wijayanti dengan NPM 3021210154. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mempresentasikan materi kedua, yaitu keterangan ahli. Definisi keterangan ahli. Berdasarkan pasal 1 angka 28 KUHP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sedangkan menurut pasal 186 KUHP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Untuk memberikan keterangan, terdapat syarat formil, yaitu: pertama, keterangan ahli yang diucapkan di depan sidang. Kedua, memiliki bukti atas kekhususan dari keahliannya. Ketiga, disumpah oleh hakim dalam sidang. Keempat, hadir di persidangan karena permintaan salah satu pihak, bisa oleh jaksa atau penuntut umum yang mewakili terdakwa. Dan terakhir, keterangan yang diberikan demi keadilan menurut pasal 179 ayat 1 KUHP. KUHP tidak mengatur secara khusus mengenai persyaratan pemberian keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut dalam KUHP ialah selama keahlian khusus tersebut diperlukan dan membuat terang jalannya persidangan, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya, nilai kebenaran. Yang pertama, keterangan ahli yang diberikan dalam bentuk surat merupakan alat bukti surat, berarti keterangan ahli dalam ranah penyidikan. Yang kedua, esensi keterangan ahli untuk menjernihkan permasalahan hukum. Yang ketiga, dalam konteks aliran neoklasik pada filsafat pemidanaan, ahli diperlukan untuk mengukur derajat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Namun, sekarang sudah bergeser. Ahli hanya menyampaikan pandangan-pandangan teoritis terhadap fakta-fakta yang bersinggungan dengan doktrin-doktrin sehingga mampu memperjelas secara teoritis bermakna apa. Selanjutnya, nilai kebenaran dan kekuatan pembuktian dari keterangan ahli. M. Yahya Harahap menulis mengenai masalah kekuatan pembuktian sebagai berikut. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau free Bewijskracht. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Tetapi, dengan hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas, tidaklah berarti keterangan ahli merupakan alat bukti yang lemah. Pendapat M. Yahya Harahap ini selaras dengan sistem pembuktian negatif Fehlich yang dianut dalam KUHP, di mana alat-alat bukti berkedudukan sebagai dasar yang dapat menimbulkan keyakinan hakim. Jadi, kekuatan suatu alat bukti pada dasarnya masih tergantung pada keyakinan hakim. Sekalipun demikian, di lain pihak, keterangan ahli tidak dapat diabaikan begitu saja karena keterangan ahli memiliki sifat yang berbeda dengan keterangan saksi. Oleh Wirjono Putjodikoro dikatakan bahwa dalam hal kesaksian, hakim harus yakin tentang kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh saksi. Sedang dalam hal keahlian, hakim harus yakin tentang ketepatan pendapat yang dikemukakan oleh seorang ahli. Seorang saksi mungkin saja tidak dapat mengingat secara sepenuhnya suatu peristiwa, salah lihat, salah dengar, sampai kemungkinan berdusta untuk memberatkan atau sebaliknya, melindungi suatu pihak. Keterangan ahli lebih bebas dari hal-hal semacam ini. Persoalan dalam keterangan ahli sebagaimana yang dikatakan oleh Wirjono Putjodikoro adalah lebih berkenaan dengan ketepatan pendapat. Dengan demikian, keterangan ahli selayaknya tidak dapat dengan mudah dikesampingkan oleh hakim. Apabila hakim belum yakin, maka yang seharusnya dilakukan oleh hakim adalah mendengarkan keterangan dari seorang ahli yang lain. Hal ini dikehendaki oleh KUHP sebagaimana dalam pasal 180 KUHP.
Selanjutnya, beban pembuktian keterangan ahli. Beban pembuktian atau bewijslast ini menyangkut persoalan tentang siapa yang diwajibkan untuk membuktikan dengan membawa seorang ahli dalam pembuktian dalam praktik perkara pidana. Dalam hal ini, maka beban menghadirkan seorang ahli adalah jaksa atau terdakwa yang diwakilkan penasihat hukum. Dalam KUHP juga memberikan peluang hakim untuk menghadirkan ahli untuk memberikan keterangan atau kejelasan. Ada di pasal 180 ayat 1 KUHP. Selanjutnya, konsekuensi keterangan palsu dan adanya hubungan palsu oleh keterangan ahli. Seorang ahli dapat dikenakan sanksi pidana apabila di dalam praktik perkara pidana memberikan keterangan palsu atau tidak sesuai. Dasar pengaturan tersebut diatur dalam pasal 242 ayat 1 dan 2 KUHP. Ahli dilarang memberikan keterangan mengenai substansi perkara, karena ahli dihadirkan dalam persidangan untuk membantu mengungkap suatu fakta dan perkara yang masih kabur sesuai dengan keilmuan dan pengalamannya. Dalam hal lain, dilarang menggunakan ahli yang memiliki hubungan keluarga oleh terdakwa atau penuntut umum maupun hakim karena didasarkan akan mengurangi objektivitas keterangan. Selanjutnya, tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Dari ketentuan pasal 133 dihubungkan dengan penjelasan pasal 186, jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut. Pertama, diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan. Tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah pada bentuk ini yaitu dengan pertama, diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan. Kedua, atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan. Laporan ini biasanya berupa surat keterangan, contohnya visum et repertum. Laporan atau visum et repertum itu dibuat oleh ahli yang bersangkutan mengingat sumpah di waktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan. Dengan tata cara dan bentuk ahli yang seperti keterangan yang dituangkan dalam laporan, mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Yang kedua, keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang. Keterangan ahli yang diberikan ahli dalam pemeriksaan persidangan pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi, bisa juga terjadi sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika ketua sidang atau terdakwa maupun penasihat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, dapat dimintai kepada ahli yang mereka tunjuk di sidang pengadilan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka ada dua yang bisa ditempuh. Pertama, dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf pemeriksaan penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana yang diatur dalam pasal 133. Meminta ahli menurut pasal ini dilakukan penyidik secara tertulis melalui surat. Cara yang kedua, seperti yang ditentukan dalam pasal 179 dan pasal 186. Cara kedua ini dilakukan dengan jalan meminta ahli memberikan keterangan secara lisan dan langsung di sidang pengadilan. Selanjutnya, perbandingan penggunaan keterangan ahli di negara lain. Berbagai negara di belahan dunia memiliki keunggulan dan ciri khusus dalam penggunaan keterangan ahli dalam praktik pembuktian perkara pidana. Di sini akan dibandingkan perbandingan penggunaan keterangan ahli di negara Prancis, Rusia, dan Inggris. Di Prancis, penggunaan keterangan ahli atau yang disebut dengan expert memiliki corak khusus yaitu tidak hanya perorangan dalam bentuknya, tetapi juga badan hukum dan ahli diatur pendaftarannya oleh Dewan Negara serta didaftarkan di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Sedangkan di Rusia, ahli atau yang sering disebut dengan the expert dan the specialist, hal khususnya adalah adanya institusi atau lembaga yang menaungi. Dengan adanya hal ini, menjaga kredibilitas ahli dan diatur secara khusus dalam Criminal Procedure Code of the Russian Federation yang mengatur secara tegas dan jelas. Negara Inggris, ahli sering disebut dengan expert witness, memiliki corak khusus yaitu hakim dan juri perlu melakukan sebuah tes untuk mengetahui seorang ahli
dalam kualifikasi dan pemenuhan syarat pada bidang keahliannya atau keilmuannya. Sekian presentasi atau penjelasan mengenai keterangan ahli ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.